Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle dengan NPM 2015061118 dari kelas PSDIC. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan SMN1 negara Jemberana, Bali. Jadi untuk materi yang pertama yaitu adalah jaringan komputer. Jadi jaringan komputer ini adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lainnya dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jadi jaringan komputer ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, dari yang terkecil yaitu PAN atau Personal Area Network, kemudian ada LAN atau Local Area Network, dan juga ada WAN atau Wide Area Network. Selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Jadi topologi jaringan komputer ini adalah metode yang memungkinkan penggunanya untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya, dan memiliki fungsi utama dari topologi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana beberapa komputer dan host dalam sebuah jaringan berfungsi dengan satu sama lain. Kemudian topologi jaringan ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Kalau topologi fisik itu adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Jenis ini menentukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanpa kabel. Kemudian kalau yang topologi logis itu adalah metode yang menentukan bagaimana perangkat berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya dalam suatu jaringan. Jadi di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan SMN1 negara Jemberana, Bali. Seperti pada gambar dapat kita lihat, di sini merupakan topologi jaringan dengan jenis topologi star yang memiliki 3 buah switch, 1 buah modem, 23 PC, 2 PC wireless, 1 server, dan 1 router. Dan di sini juga terdapat firewall sebagai pelindung. Dan untuk yang pertama kita dapat lihat di sini ada modem ADSL. Jadi modem ini berfungsi untuk mengubah isyarat digital dari komputer ke isyarat analog untuk di internet. Jadi komputer itu hanya dapat membaca isyarat digital, sedangkan internet ini akan memberikan sinyal analog. Jadi dengan adanya modem ini akan mengubah sinyal analog dari internet ke sinyal digital untuk dibaca oleh komputer. Dan di sini sebelum menuju switch terdapat firewall yang berfungsi sebagai keamanan jaringan komputer untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer dari luar. Dan dengan adanya firewall ini dapat dipastikan bahwa data pada komputer atau web server yang terhubung itu tidak dapat diakses oleh siapapun di internet. Kemudian setelah melewati firewall, di sini terdapat switch yang dihubungkan dengan beberapa client atau PC dan dihubungkan dengan satu buah server. Jadi kemudian pada switch ini juga akan terhubung dengan satu buah router, yang mana router ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda. Dan switch ini juga memiliki fungsi sebagai penghubung antara perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan yang berbasis kabel. Jadi dapat kita lihat di sini switch ini dihubungkan dengan komputer-komputer ini menggunakan kabel. Kemudian switch ini juga akan terhubung dengan access point, atau access point ini juga bisa disebut sebagai WiFi, yaitu pengganti kabel untuk menghubungkan PC-PC ini dengan wireless gitu. Dan biasanya si access point ini akan dihubungkan dengan switch atau dengan router, dan pada gambar ini ya dihubungkan dengan switch. Kemudian ada satu buah router, yang mana router ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Jadi router ini juga sebagai alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal dengan routing. Dan router ini berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan. Dapat kita lihat bahwa router ini menghubungkan switch yang ini dengan yang ini. Kemudian switch yang kedua atau yang di bawah ini juga dihubungkan dengan beberapa komputer menggunakan kabel.
dan dihubungkan lagi dengan switch yang ketiga. Dan yang switch yang ketiga ini akan dihubungkan dengan 3 PC atau 3 client komputer pada masing-masing pada areanya. Dan dapat dilihat juga bahwa topologi jaringan yang digunakan ini merupakan topologi jaringan star, yang mana sebuah switch berfungsi untuk membagi jaringan menjadi sejumlah line dalam mentransmisikan informasi dan juga paket data ke sejumlah komputer klien. Dan yang terakhir di sini ada satu buah server yang mana switch ini akan membutuhkan informasi dari server ini dan akan langsung meneruskan ke komputer-komputer klien dengan memakai line yang sudah ada sebelumnya. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan untuk topologi jaringan SMN1 Negara Jemberana Bali. Selanjutnya ada topologi yang digunakan. Jadi untuk topologi yang digunakan sebelumnya itu merupakan topologi start, yang mana masing-masing workstation-nya itu dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Dan keunggulan dari topologi start ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga meningkatkan kerja jaringan secara keseluruhan. Dan juga bila terdapat gangguan di jalur kabel, maka gangguan ini hanya akan terjadi dalam komunikasi antara workstation yang bersangkutan dengan server. Jaringan secara keseluruhan itu tidak mengalami gangguan. Namun kelemahan dari topologi start ini adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Sekian itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.